Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Riwayat Singkat Syekh Lemah Abang bagian 4 atau Perjalanan Spiritual Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kini telah menjadi semacam duri dalam daging bagi Dewan Wali Songo, sebuah duri di tengah berkobarnya semangat kekhalifahan, sebuah obsesi kaum putihan untuk mendirikan bentuk pemerintahan Islam pertama di Jawa. Suatu kekhalifahan yang menurut mereka bakal menjadi lebih besar gaungnya daripada kekhalifahan Malaka yang berdiri kurang lebih 1400 Masehi, maupun kekhalifahan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1285 Masehi, 7 tahun lebih awal berdiri daripada berdirinya Kerajaan Majapahit di Jawa atau 1292 Masehi. Samudra Pasai bisa berdiri karena Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddhis tengah terlibat peperangan dengan Kerajaan Tai yang juga sama-sama bercorak Buddhis. Ditambah lagi serangan dari Kerajaan Singosari yang berpusat di Malang, Jawa Timur dalam ekspedisi Pamelayunya ikut memperlemah kekuatan Sriwijaya. Dalam situasi politik yang tidak menentu seperti ini, Samudra Pasai berhasil memisahkan diri dan kemudian memaklumatkan diri sebagai kekhalifahan pertama di Nusantara. Namun, manakala Majapahit berdiri sebagai penerus dinasti Singosari dan ketika Sriwijaya berhasil dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit, maka Samudra Pasai pun mau tak mau harus ikut tunduk mengakui kekuatan Majapahit. Namun walaupun begitu, otonomi khusus bagi Samudra Pasai tetap diberikan oleh penguasa Majapahit atau Raden Wijaya kala itu. Hukum Islam tetap boleh diberlakukan di wilayah Samudra Pasai. Kebijakan yang luar biasa seperti ini hanya bisa didapati dari mereka-mereka yang sudah berkesadaran tinggi. Seandainya Samudra Pasai yang berkuasa atas Majapahit, apakah akan terjadi sebaliknya? Dan pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi, Majapahit dilanda keguncangan. Kadipaten Belembangan, sebuah kerajaan kecil wilayah Majapahit yang ada di ujung timur Pulau Jawa, hendak melepaskan diri dari pusat kekuasaan. Maka terjadilah perang saudara yang terkenal dalam sejarah dengan nama Perang Paregreg. Belembangan berhasil ditundukkan. Beberapa bangsawan Belembangan berhasil melarikan diri ke Pulau Tumasik atau negara Singapura sekarang. Namun, beberapa di antara bangsawan Belembangan merasa tetap tidak aman tinggal di Pulau Tumasik. Salah seorang darinya bernama Pangeran Paramisora diiringi beberapa pengikutnya meninggalkan Pulau Tumasik menuju ke Semenanjung Malaka. Di Semenanjung Malaka, Pangeran Paramisora dengan para pengikutnya dari Jawa membuka hunian baru. Karena letaknya strategis, hunian baru itu berkembang pesat menjadi salah satu pusat perdagangan dunia. Pangeran Paramisora lantas memberanikan diri memproklamirkan berdirinya sebuah kerajaan baru bernama Kerajaan Malaka. Dan Kerajaan Malaka inilah cikal bakal negara Malaysia sekarang. Mendengar diproklamirkannya sebuah kerajaan baru di Semenanjung Malaka yang merupakan wilayah Majapahit dan yang tidak mengakui kedaulatan Majapahit, penguasa Majapahit kala itu, yaitu Prabu Wikramawardhana, tidak tinggal diam. Pangeran Paramisora meminta bantuan Kaisar Cina dan menyatakan tunduk kepada Kekaisaran Cina, sehingga mau tidak mau angkatan perang Majapahit jika hendak merebut kembali Malaka
harus berhadapan dengan angkatan perang Cina. Pangeran Parameswara memang cerdik, bahkan untuk memperkuat tercapai ambisinya, dia menyatakan masuk Islam karena dia menyadari di Malaka kebanyakan masyarakatnya telah memeluk Islam. Begitu masuk Islam, dia mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Dan Malaka lantas berubah menjadi sebuah kekhalifahan Islam. Para penduduk Malaka dan Samudra Pasai menyatakan dukungannya kepada kekhalifahan Malaka. Praktis, kini Majapahit harus menghadapi dua kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan angkatan perang Cina dan kekuatan Islam. Di lain pihak, di pusat kekuasaan Majapahit sendiri, segala keputusan penting yang menyangkut kedaulatan negara terkesan sangat lambat dan tidak tegas, terutama kebijakan yang terlampau lunak kepada orang-orang Islam yang ada di wilayah Majapahit membuat Majapahit semakin kehilangan pamornya. Kebijakan yang teramat lunak ini juga tak lepas dari banyaknya petinggi kerajaan yang telah beragama Islam. Maka tak heran kebijakan yang terlampau lunak kepada orang-orang Islam kerap kali mewarnai keputusan-keputusan yang diambil dan menyangkut urusan Malaka. Pada akhirnya Malaka lepas juga dari wilayah Majapahit. Konfrontasi yang hendak dijalankan tidak pernah terwujud. Majapahit tengah disetir oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak kasat mata. Sultan Iskandar Shah meninggal dunia pada tahun 1414 Masehi. Dia digantikan oleh Muhammad Iskandar Shah. 10 tahun kemudian, pada tahun 1424 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan. Adik Muhammad Iskandar Shah, yaitu Muzaffar Shah, merebut tahta kekhalifahan. Situasi politik Malaka mencekam. Pada masa inilah Syekh Datuk Soleh, seorang ulama Islam terkemuka yang tinggal di Malaka, melarikan diri ke Jawa. Syekh Datuk Soleh adalah putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa adalah ulama terkemuka juga di Malaka. Beliau putra Syekh Ahmad Jalaluddin, ulama Islam yang bermukim di Champa. Syekh Ahmad Jalaluddin adalah pendatang dari India. Dia adalah putra Syekh Abdullah Hanuddin, seorang mursyid Thariqat Sattariyah yang terkenal di Ahmedabad, India. Syekh Abdullah Hanuddin sendiri adalah putra Syekh Abdul Malik yang juga seorang pendatang di India. Beliau berasal dari Qasam Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi. Syekh Alawi adalah keturunan seorang ulama terkenal yang bernama Syekh Isa Al-Muhajir Al-Basori Al-Alawi. Pada tahun 1425 Masehi, Syekh Datuk Soleh tiba di Caruban Larang atau Cirebon sekarang. Kedatangannya bersama istri beliau dan para pengikutnya. Setibanya di Caruban Larang yang waktu itu sudah diperintah oleh Pangeran Cakrabuana, beliau memilih menetap di daerah Pakuan Caruban atau Istana Japuro sekarang, terletak sebelah tenggara kota Caruban Larang. Di Caruban Larang, beliau bersahabat dekat dengan Syekh Datuk Kahfi, seorang ulama Islam yang telah lebih dahulu tiba di Caruban. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Pangeran Cakrabuana mendirikan Caruban Larang, Syekh Datuk Kahfi inilah guru dari Pangeran Cakrabuana. Pada awal tahun 1426 Masehi, Syekh Datuk Soleh wafat. Kala itu, istri beliau yang tengah mengandung semenjak kepergiannya dari Malaka melahirkan seorang putra. Putra yang lahir yatim ini diberi nama San Ali Ansor. Kelak San Ali Ansor inilah yang terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar.
Sejak kecil, San Ali Ansor diasuh oleh Ki Danuselo, sahabat Syekh Datuk Soleh. Menginjak usia 5 tahun, Ki Danuselo mengirimkan San Ali Ansor ke pesantren Giri Amparan Jati yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi. San Ali Ansor adalah santri generasi kedua dari pesantren Giri Amparan Jati. Pada generasi pertama tercatat nama Pangeran Walang Sungsang dan Dewi Roro Santang. Keduanya adalah putra-putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan Pangeran Walang Sungsang lantas bergelar Pangeran Cakrabuana, sedangkan Dewi Rara Santang lantas berganti nama menjadi Syarifah Muddaim. Syarifah Muddaim adalah ibu dari Syarif Hidayatullah yang kelak terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menginjak dewasa, San Ali Ansor setelah merasa cukup menimba ilmu agama dari Syekh Datuk Kahfi, dia lantas memutuskan untuk menuju pedalaman Pajajaran. San Ali Ansor merasa bahwa apa yang dicarinya selama ini, apa yang didalaminya selama ini belum bisa memuaskan hasrat spiritualnya. Dia ingin mencoba mencari seorang guru lain, guru selain Syekh Datuk Kahfi, dan San Ali Ansor menerobos pedalaman Pajajaran untuk mencari para pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana. Di Pajajaran, San Ali Ansor berhasil berguru kepada seorang yogi Hindu. Dari sang yogi, San Ali Ansor mendapatkan pelajaran yoga yang bersumber dari Rontal Catur Wipolo, sebuah sistem yoga yang juga dipelajari oleh Prabu Kartawijaya atau pengganti Ratu Suhito, Raja Majapahit. San Ali Ansor mampu dengan cemerlang menguasai 4 tahapan sistem yoga Catur Wipolo, 4 tahap yang disebut Nispra, Nirhana, Niskala, dan Nirasraya. Dalam tahap Nispra, seorang sedoko atau pengembara spiritual diharapkan sudah mampu melampaui segala macam keinginan duniawinya. Duniawi sudah tidak menarik minatnya lagi. Kehendak akunya hanya terarah pada sang Atma atau aku semesta. Seluruh panca indria atau 5 indera penghubung dengan dunia maya dan panca karmendria atau 5 indera penggerak badan kasar sudah mampu ditundukkan. Demikian juga dengan manah atau pikiran, cipta atau ingatan, ahamkara atau keakuan, dan budi atau kesadaran terbatas sudah sangat tenang. Dan Ali Ansor menyebut kondisi ini dengan satu kata, hening atau tenang. Dalam tahap nirhana, seorang sedoko diharapkan sudah mampu menyadari sebenar-benarnya bahwa dirinya adalah bagian dari kesadaran murni semesta, telah benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah Atma, dirinya bukanlah badan kasar atau setula sariro yang terlihat ini, dirinya bukanlah badan halus atau sukma sariro yang terdiri dari manah, cipta, ahamkara, budi, dan ke-10 indera ini. Dirinya tak lain adalah percikan Brahman, sebuah kesadaran total, murni yang absolut transendental. San Ali Ansor menyebut kondisi ini dengan satu kata, hening atau jernih. Dalam tahap niskala, seorang sedoko sudah mampu melampaui badan kasar dan badan halusnya. Seorang sedoko sudah menyadari betul bahwa badan kasar dan badan halus hanyalah produk maya, produk alam yang tidak kekal dan bakalan musnah. Sandahan benar-benar menyadari hanya Atmalah yang kekal, karena Atma tidak diciptakan. Atma adalah percikan Brahman yang sedoko sudah melihat kebenaran ini.
dia sudah mampu melihat apa itu Atma, apa itu Brahman. Sang Sedoko sudah bisa melihat bahwasanya Atman dan Brahman adalah satu. San Ali Ansor menyebut kondisi ini dengan satu kata, hunong atau melihat. Dalam tahap Nir Asroyo, Sang Sedoko sudah mampu melebur akunya, sudah mampu memecahkan belenggu akunya, sudah melampaui minnya, dan Atma Sang Sedoko yang ternyata adalah satu kesatuan tunggal dengan Brahman, kini telah menikmati kondisi penyatuan ini, penyatuan yang telah lama ia lupakan. Menikmati ketunggalan yang telah lama tak disadarinya akibat pengaruh maya, pengaruh min, pengaruh aku kecilnya sendiri. Yang Sedoko telah lebur ke dalam kebahagiaan sejati yang tiada akhir. San Ali Ansor menyebut kondisi ini dengan satu kata, menang atau kemenangan. Di Pajajaran melalui bimbingan seorang yogi Hindu, San Ali Ansor mencapai puncak kesadaran, dan dari Pajajaran inilah San Ali Ansor menyadari bahwa seluruh alam ini sesungguhnya adalah satu kesatuan. Terlihat berbeda karena setiap makhluk masih terliputi kesadaran badan halus, sehingga muncul aku kecil. Begitu aku kecil muncul, maka setiap makhluk merasa terpisah sebagai pribadi-pribadi tersendiri. Begitu pengaruh maya ini berhasil disingkapkan, maka semua yang terlihat hanyalah Brahman semata. San Ali Ansor bersujud syukur karena melalui seorang yogi Hindu, dia bisa menyadari semua ini. Bahkan akhirnya dia juga bisa memahami apa yang pernah diucapkan oleh seorang sufi terkenal, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, manakala beliau pernah berkata kepada seseorang yang tengah mencarinya, seorang yang tengah mengetuk pintu rumahnya. Beliau bertanya, "Siapa?" Yang mengetuk menjawab, "Aku mencari Abu Yazid." Beliau lantas menjawab, "Pergilah, yang ada di rumah ini hanyalah Allah." Setelah berhasil memperoleh kesadaran purna dari Pajajaran, hasrat San Ali Ansor untuk melakukan pengembaraan tak terbendung lagi. Dia bertolak ke Palembang menemui Arya Damar. Di sana San Ali Ansor memperdalam lagi puncak spiritualitas yang sesungguhnya telah ia dapatkan. Arya Damar adalah bangsawan Palembang. Dia adalah putra Prabu Wikramawardhana, Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi dengan seorang putri Cina. Nama Cina Arya Damar adalah Xuan Liong. Dia adalah peranakan Jawa Cina. Sempat belajar agama kepada Syekh Ibrahim As-Samarkand, atau yang di Jawa terkenal dengan nama Syekh Ibrahim Semorokondi. Syekh Ibrahim As-Samarkand inilah ayah kandung Sunan Ampel. Arya Damar inilah ayah tiri Raden Patah. Di Palembang, San Ali Ansor bersama Arya Damar membuktikan bahwa seluruh semesta ini sejatinya adalah satu kesatuan tunggal. Sehabis dari Palembang, San Ali Ansor melanjutkan pengembaraannya ke Kesultanan Malaka kurang lebih tahun 1450 Masehi. Di Malaka, San Ali Ansor dikenal dengan nama Syekh Jabaranta, bahkan akibat pertemuannya dengan Syekh Datuk Ahmad, yaitu kakak kandung Syekh Datuk Soleh. Ayahnya San Ali Ansor diberi nama baru, yaitu Syekh Abdul Jalil. Rasa ingin mengenal semesta raya yang semakin meletup-letup di dadanya, San Ali Ansor yang kini dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil
membuatnya memutuskan untuk melanjutkan pengembaraannya ke Baghdad, Irak, bersama seorang ulama sufi asal Baghdad yang menetap di Malaka bernama Syekh Ahmad Al-Mubasyarah Al-Tawalud. Syekh Abdul Jalil berangkat ke Baghdad. Di Baghdad, Syekh Abdul Jalil semakin intensif mempelajari spiritualitas, apalagi di sana, di kediaman Al-Tawalud, banyak naskah-naskah sufistik yang tersimpan. Seluruh kitab sufistik, mulai dari Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, Fusuhul Hikamnya Ibnu Arabi, karya-karya Abu Yazid Al-Bustami, bahkan At-Tawasunnya Al-Halaj, yang terkenal dengan ucapannya Anna al-Haq atau akulah kebenaran sejati, dan yang hidupnya berakhir tragis di tiang eksekusi mati, semuanya berhasil dipelajari oleh Syekh Abdul Jalil, termasuk pula kitab Hakikotul Haqaiq, Insan Kamil, dan Manasilul Alahiyahnya Al-Jilli, semuanya berhasil dipahaminya. Setelah dirasa cukup, Syekh Abdul Jalil meneruskan pengembaraannya ke Mekah. Setelah mengunjungi Mekah, Syekh Abdul Jalil bertolak pulang ke Jawa. Syekh Abdul Jalil tiba kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1463 Masehi. Caruban Larang kini telah berubah menjadi daerah otonom. Pangeran Walangsungsang kini menjabat sebagai penguasa tunggal di wilayah Caruban Larang dan bergelar Pangeran Cakrabuana serta bergelar Sri Manggana. Gelar terakhir adalah gelar pemberian dari ayahandanya Prabu Silihwangi. Syekh Datuk Kahfi masih dianugerahi usia panjang. Kedatangan Syekh Abdul Jalil ini diketahui oleh Dewan Wali Songo, yaitu semacam majelis ulama Jawa yang berpusat di Ampel Denta, Surabaya. Majelis ulama Jawa ini berdiri pada tahun 1454 di bawah pimpinan Raden Ali Rahmat atau lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Selama beberapa tahun meninggalkan Jawa, telah banyak sekali perubahan yang terjadi. Syekh Abdul Jalil melihat umat Islam sekarang terkesan lebih militan, jauh berbeda dengan kesan sebelum beliau meninggalkan Jawa, karena di Jawa bagian barat pemimpinan Islam belum ada yang memegang. Atas usul Sunan Benang, Syekh Abdul Jalil diangkat sebagai wakil Dewan Wali di sana. Syekh Abdul Jalil yang setibanya di Caruban mendapat gelar baru, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Menerima tawaran itu, namun melihat dominasi Dewan Wali Songo yang semakin hari semakin tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya, membuat Syekh Siti Jenar harus berkali-kali melayangkan protesnya kepada Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar menyetujui gerakan-gerakan Laskar Islam yang kian hari kian radikal. Harmonisasi terganggu, toleransi terkoyak, etika kemanusiaan tercampak, dan ujung-ujungnya Islam menjadi kambing hitam. Pada puncaknya, Syekh Siti Jenar menyatakan keluar dari Dewan Wali Songo. Bagi beliau, spiritualitas Islam yang universal menjadi terasa sempit, terhimpit dinding-dinding kelembagaan Dewan Wali. Dan Syekh Siti Jenar tidaklah sendiri, seorang Dewan Wali yang sangat disegani di wilayah Majapahit, yaitu Sunan Kalijogo, mempunyai pandangan yang sama dengan beliau. Maka di mata Dewan Wali, kedua tokoh ini telah menjadi dua sosok figur pemberontak. Seorang santri senior Sunan Ampel yang bernama Sunan Giri menamakan kelompok Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo sebagai kelompok abangan atau semacam kelompok bid'ah. Kelompok yang tidak mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan, sepotong-potong, dan situasi pun memanas. Umat Islam Jawa terpecah menjadi dua kelompok besar. Mereka yang berpandangan
bahwasanya umat beragama lain berhak berdampingan secara sejajar dengan umat Islam, saling asah, asih dan asuh, saling memberi, saling mengisi, dikelompokkan oleh Sunan Giri sebagai pengikut abangan. Sedangkan kelompok yang berpandangan bahwa Islam adalah kebenaran tunggal, tidak ada lagi agama yang benar kecuali Islam, tidak ada lagi toleransi bagi mereka yang bukan Islam, kecuali ada perjanjian tertulis, dan selayaknya ajaran Islam yang berhak mendominasi segala aspek kehidupan manusia dikelompokkan sebagai kaum putihan. Pada tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah, keponakan Pangeran Cakrabuana beserta ibunya Syarifah Mutaim, datang ke Cirebon dari Mesir, mengingat kedudukan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat tengah kosong. Maka Dewan Wali Songo meminta Syarif Hidayatullah bersedia mengisi kekosongan itu. Syarif Hidayatullah lantas terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menjelang awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat. Kepemimpinan Dewan Wali Songo beralih ke tangan Sunan Giri. Melihat perubahan yang tak terduga ini, mau tak mau posisi abangan sangat terjepit. Dan manakala mendengar pesantren Grendosowo yang diasuh oleh Syekh Siti Jenar mengalami kemajuan sedemikian pesat, di mana menteri pengajaran yang diajarkan ternyata sangat-sangat lunak bagi akidah Islam, begitu menurut Sunan Giri. Bahkan tasawuf adalah materi utama yang diajarkan di sana, melebihi ilmu-ilmu yang lain. Maka Sunan Giri yang merasa sebagai wali mukmin, pemimpin Dewan Wali, meminta Syekh Siti Jenar untuk menghadap ke Giri. Dewan Wali Songo yang mendapati bahwa Syekh Siti Jenar benar-benar sudah di luar kontrol, diam-diam memutuskan untuk menyingkirkan beliau. Pada tahun 1478, Demak Bintoro mengadakan perebutan kekuasaan. Majapahit berhasil dihancurkan. Perebutan kekuasaan yang berakhir sukses gemilang ini membuat orang-orang Islam golongan putihan merasa bangga. Kala itu mereka yakin Tuhan telah merestui perjuangan mereka. Andai saja mereka tahu, seandainya Majapahit tetap berdiri kokoh, kelak Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara secara keseluruhan. Sebab dengan dihancurkannya Majapahit, maka integrasi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang selama ini mampu disatukan dalam panji kebesaran Majapahit akan sangat sulit dilakukan oleh Demak Bintoro. Mengingat Demak Bintoro memiliki kebijakan politik yang sangat kaku, begitu juga hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa pasti tidak akan bisa berjalan selancar di saat Majapahit masih berkuasa. Bangsa Eropa dan dunia Islam semenjak Perang Salib telah memiliki dendam sejarah yang teramat dalam. Mau tidak mau, untuk memperlancar kembali pasokan rempah-rempah dari Nusantara yang kini didominasi kekuatan Islam, maka politik konfrontasi akan dikedepankan oleh bangsa-bangsa Eropa. Secara tidak sadar, umat Islam putihan telah mengundang konflik lebih besar bagi Nusantara, mengundang keterpurukan Nusantara dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun di kala itu, di saat mereka telah berhasil menghancurkan Majapahit, mereka benar-benar optimis, benar-benar yakin bahwa dengan tegaknya Kesultanan Demak Bintoro, maka Nusantara akan diberkahi kemakmuran oleh Tuhan. Pada kenyataannya, sejak masa itu, Nusantara terus tenggelam ke dasar jurang keterbelakangan dan kemiskinan. Mana janji Tuhan, seandainya Majapahit tetap berdiri, maka dapat dipastikan Nusantara akan tetap tegak sejajar dengan Cina,
kubu abangan tidak ikut campur sama sekali dengan urusan perebutan kekuasaan ini. Namun, begitu kaum putihan memenangkan pertarungan, maka bukan saja komunitas Hindu, Buddha, kubu abangan pun ikut tersudut. Dan pada puncaknya, mereka lama-lama tidak betah juga terus-terusan disudutkan, dihakimi, diajari, dinasehati, bahkan diintimidasi. Banyak para pengikut abangan yang kemudian menjauhi pusat-pusat perkotaan, menyingkir ke pedesaan, membentuk kelompok-kelompok kecil, terpisah-pisah dan terkucil. Dan pada perkembangan selanjutnya, sebagian dari mereka ini menyebut dirinya sebagai penganut aliran kejawen. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari riwayat singkat Syekh Lemah Abang bagian 4 atau perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.